bersama Adupi Indonesia bersih. Ya, semangat pagi sahabat Adupi. Pada pagi hari ini melalui Recycle Talk by Adupi akan berbincang-bincang kembali. Episode kali ini adalah yang cukup spesial. Di hari ini juga Adupi mencapai umur yang 10 tahun. Acara spesial ini tentunya kita akan menghadirkan sesuatu yang spesial juga, yang mana narasumbernya adalah spesial juga. Kita akan mendatangkan dua motherhood dalam hal ini. Yang pertama adalah Ibu Christine Halim. Selamat datang Bu Christine Halim. Apa kabar? Terima kasih Pak Edi. Kabarnya selalu luar biasa. Luar biasa, sudah semangat. Dan yang motherhood satu lagi adalah Ibu Tuti. Selamat pagi Bu Tuti. Apa kabar Bu Tuti? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedikit menceritakan barangkali Ibu bagaimana sih perjalanannya Adupi ini, gitu sejarahnya gitu loh. Ibu bisa membangun lahirnya seperti itu. 10 tahun ini tentunya kan mencapai beberapa fase pemerintahan dalam ini Bu Tuti ya, dari mulai zaman Pak Jokowi, kemudian sekarang era baru lagi Pak Prabowo. Barangkali tentunya nanti pasti ada hal-hal yang dirasa bagaimana sih Ibu pengalamannya dalam hal ini seperti itu. Kita kembali ke masa lampau ya Bu Tuti. Di mana tahun 2015 itu lahir Adupi. Tetapi sebelumnya Pak Edi, Bu Tuti izin, di tahun 1989 itu ada neneknya atau kakeknya ya, yang sudah hidup duluan. Namanya Aidupi, Asosiasi Industri Daur Ulang Plastik Indonesia, yang dimentori dan didirikan oleh bapak-bapak sesepuh. Ada Pak Willy Tandio, ada Pak Yuko, ada Pak Paul. Mereka bersatu mendirikan asosiasi Aidupi. Terus di tahun 2014 mereka berjumpa dengan saya. 2014 Bu ya? 2014 ya, setahun sebelum Adupi ini lahir. Bagaimana kalau kita hidupkan kembali Aidupi itu. Tetapi waktu itu saya kasih saran, jangan pakai industri deh. Gitu. Kita supaya bisa menampung aspirasi dari sektor stakeholder lain. Tidak hanya dari industri yang karena banyak stakeholder lain yang juga bersimpati dan mungkin ingin bersatu padu untuk memajukan industri ini gitu, dari hulu ke hilir. Akhirnya kita sepakati, kita ganti namanya jadi Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, dan kita sahkan di tanggal 19 atau 20 Februari ya. Ya Februari. Mestinya 19 sih, 19 ya. Saya lupa sih 19 atau 20. Nanti dicek di aktenya. Jadi lahirlah Adupi yang kita cintai ini di tahun 2015. Dan kebetulan hari itu teman-teman memilih saya, dipercayai untuk menjadi ketua Adupi yang pertama. Terus COVID kan di 2019. Kita belum sempat melakukan pemilihan lagi, tercapai suara aklamasi menunjuk saya kembali untuk menjadi ketuanya di periode kedua. Nah, kalau suka dukanya mungkin ya menjadi ketua umumnya Adupi itu banyak sukanya sih. Banyak sukanya Bu banyak ya? Banyak sukanya karena banyak bertemu dengan teman-teman baru. Itu artinya Bu Christine mensyukuri. Sangat mensyukuri. Saya bisa jumpa sama Bu Tuti, bertemu teman-teman di berbagai kementerian, teman-teman pelaku daur ulang, pencinta lingkungan. Itu nyari teman tuh kan sulit ya Pak Edi. Iya betul. Kalau kamu udah lulus sekolah, cari teman di mana? Tetapi saya bersyukur, alhamdulillah di perjalanan saya sebagai ketua umum ini, saya ibaratnya makan nggak usah bayar Pak, dimanapun punya teman, nanti ditraktir teman. Di seluruh dunia loh, di berbagai negara punya teman gitu. Jadi alhamdulillah Adupi ini sudah secara global dikenal. Gitu ya. Bangga sekali sih. Oke. Luar biasa Bu. Mungkin bisa ceritakan sih Bu ya.
Ya opo sih ceritane kok iso dipilih? Oh jadi di bahasa Jawa Timur ya jadinya. Sama-sama orang Jawa Timur ya. Iya iya iya. Surabaya. Gini kok bisa-bisanya Bu Ibu dipilih jadi ketua umum? Apa dulu mungkin Ibu punya background mungkin dari Ya. apa organisasi lah gimana Saya gitu loh? sebenarnya tidak pernah berorganisasi sebelum Gak Adup pernah ini. Pak ya, belum Nggak- pernah ya. nggak pernah. Belum pernah ya. Ini adalah organisasi saya yang pertama. Di Mm-mm. sekolah perguruan Nggak tinggi. ada, Bu. Di perguruan tinggi pun saya diajak di senat atau di organisasi saya ngeles gitu. Melarikan diri. Melarikan diri. Tapi Iya, di iya. Adobe ini saya merasa ini adalah suatu pembaktian ya, karena di industri daur ulang, saya kebetulan punya pabrik daur ulang, itu yang menghidupi anak saya gitu. Jadi saya kira saya perlu mengembalikan lagi jasa-jasanya industri ini yang sudah menghidupi keluarga saya, karyawan saya. Saya ingin banyak orang bisa menikmati berkah di sini gitu. Jadi saya berusaha membagikan yang saya punya dan juga banyak belajar menyerap ilmu dan teknologi yang saya dapatkan dari teman-teman di mana berjumpanya di asosiasi ini. Itu ya. Ya memang kalau kita melihat kegiatan daur ulang plastik dulunya kan agak tertutup Bu ya. Betul. Ya dengan adanya asosiasi ini tentunya dari teman-teman ini bisa bergabung dalam sebuah organisasi, saling berbagi ilmu dan pengalaman Bu ya dan sebagainya gitu. Nah kemudian ini saya ingin coba ke Ibu dulu nih Bu, saya tanya Bu, gimana Bu ceritanya kok bisa berada di Adobe ini begitu Bu? Mungkin. Baik, terima kasih Pak Edi. Sebetulnya waktu saya masih aktif juga saya tuh senang melihat kegiatan daur ulang gitu. Jadi waktu itu saya sering mendatangi NGO atau masyarakat yang mengerjakan daur ulang. Jadi itu ke tempat organisasinya mereka gitu ya, dan saya lihat siapa sih agent of change-nya gitu. Jadi biasanya saya undang tuh ke kantor untuk mereka jadi pembicara. Tetapi untuk industri daur ulang, industri yang saya kunjungi pertama kali itu adalah punyanya Bu Christine di, Oh gitu ya Bu ya. di Pertama Langgeng kali. Jaya. Iya. Jadi selama ini kan lihat punya rakyat, sekarang saya lihat yang industrinya skala besar gitu. Terus saya merasakan ini industri daur ulang itu bermanfaat banget untuk menyerap sampah-sampah, bukan sampah plastik ya, bahan baku plastik daur ulang yang sering tidak diindahkan oleh masyarakat, kemudian ternyata menjadi suatu produk yang punya nilai ekonomi gitu. Jadi pertama kali kunjungan itu saya jadi selalu mengatakan kepada teman-teman di masyarakat itu semua sebaiknya dipilah sampah itu. Jadi waktu itu saya asisten deputi urusan masyarakat perkotaan gitu. Jadi saya mengajarkan edukasi ke masyarakat supaya sampah itu mulai dipilah gitu di rumah. Jadi yang plastik dikumpulin seperti itu. Dan kesempatan untuk melihat industri daur ulang plastik itu bagi saya itu sangat berkesan gitu. Dan setelah itu juga kemudian saya kan juga di kantor itu mutasi gitu, akhirnya sampai ke titik di mana saya menangani pengelolaan sampah gitu, dan kembali lagi ketemu Bu Christine gitu. Jadi ada Adobe, ada Inapas dan lain sebagainya gitu. Dan di situ saya lebih banyak lagi mengenai industri daur ulang gitu. Daur ulang ya. Ya waktu itu Ibu kalau nggak salah sudah sampai dirjen ya dirjen pengelolaan sampah domestik dan limbah bahan beracun berbahaya. Ini cukup lumayan banget dan cukup beruntung Bu ya. Yang beruntung itu ya Adobe gitu loh ya kan. Adobe sama-sama beruntung Bu ya. Kebetulan saya pernah jadi menangani kegiatan gender. Saya tuh sangat menghargai sekali kalau ada perempuan yang aktif dalam organisasi, dalam pemerintahan, dalam segala kegiatan dan industri juga. Jadi saya melihat Bu Christine ini, wah ini jarang kan perempuan yang bergerak di bidang daur ulang gitu. Jadi ketika saya pun diajak bergabung, saya juga jadi senang gitu aja. Saya menghargai sekali setiap perempuan yang punya aktivitas yang nyeleneh dari yang lain. Masuk nyeleneh. Iya, karena gini Bu, namanya industri kan biasanya kan sesuatu yang industri kayak barang-barang yang mewah gitu ya Bu ya. Dan ini industri daur ulang plastik ini kan bahannya ya dari
bekas Bu ya. Iya, Dan betul. image-nya itu bahwa ya sampah gitu, sampah plastik. Dan kebetulan juga Bu, Adobe ini di samping tadi saya katakan beruntung mendapatkan dari Dirjen, kemudian kok lahirnya itu juga pas di tanggal 20 Februari yang mana sehari setelah itu adalah Hari PSN. Peduli Nasional. Sampah Makanya ini nasional. cukup kayaknya di matching gitu loh, di Nggak otaknya janjian ya. gathuk gitu loh kata Tapi orang nggak- Jawa. Nggak Tapi nggak janjian. janjian ya Pak Edi. Iya nggak janjian, iya. Tanggalnya juga kita nggak janjian. Iya sih. tiba-tiba gitu aja gitu ya. Dan saya melihat bahwa isu plastik ini akan menjadi hot issues gitu, akan panjang sekali gitu, Iya, karena iya. ya itu terkait dengan pendidikan, Mm-mm. teknologi dan Mm. sebagainya gitu, apalagi di kancah internasional ya. Mm-mm. Saya melihat perdebatan mengenai masalah plastik itu nggak kunjung habis, Iya, dan iya, itu iya. juga menjadi tantangan bagi kita semua gitu ya untuk menangani masalah plastik ini. Mm. Dan menurut saya adanya industri daur ulang di Indonesia itu sangat membantu sekali dalam menangani permasalahan limbah plastik. Iya, iya, iya. Karena di Undang-Undang 18 pun di sana kan juga ada elemen daripada pengolahan sampah Bu ya, yang mana di sana ada 3R. Reduce, recycle. Nah, recycle inilah yang daur ulang. Bahkan terus saat ini di Bappenas malah bikin berapa itu Bu? 10R ya. 10R. Circular economy. Circular economy di Bappenas sana. yang Iya. besarnya. Iya. Ibu bisa nggak mungkin ada pengalaman bagaimana di era presidennya sebelumnya yaitu Pak Jokowi, karena kalau nggak salah saya pernah lihat sih foto ibu itu sama Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Di Ya Bali ada itu kan dalam ya itu. acara Kemudian audition ada kita. sama dengan beberapa menteri dan sebagainya. Sebetulnya apa sih Bu yang waktu itu yang Ibu lakukan gitu sama mereka gitu. Iya, iya. Iya. Jadi rupanya di organisasi Adobe ini Pak Edi, itu kami itu banyak mendapat kesempatan yang berharga untuk terlibat di dalam event-event. Iya, iya. Dimana kalau yang foto sama Pak Jokowi itu waktu itu di Bali, itu ada Mas Ano dan berbagai penggiat itu juga banyak sekali yang diundang gitu. Di situ kita mendiskusikan tentang sampah plastik di laut sih Pak. Di acara itu kami diminta memberikan pledge. Pledge itu janji gitu ya. Apa yang akan kami lakukan dan target kedepannya seperti apa. Jadi itu sebenarnya event internasional ya. yang waktu di Bali di Iya. Nusa Dua itu. Dan selain itu juga banyak lagi event-event, dan bahkan pada saat Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang kemarin yang menjabat, kami sempat mendapatkan penghargaan dari Ibu Siti Nurbaya gitu. Itu bangga banget ya Bu. Ya ada tuh fotonya, saya lihat itu Bu. Iya, betul. Ya. Ya. Ibu pakai baju kayak itu, kayak orange yang kayak orange. baca kayak orang itu kayak bintang film permata. Cina itu. Iya. Oke Bu, terus Bu. Iya, jadi benar sih, kita banyak mendapatkan atensi dari berbagai sektor pemerintahan, dari Pak Luhut Panjaitan, Bu Siti, terus ketemu dengan Bu siapa yang di laut itu, Bu Susi. Bu Susi, ya Bu Susi. Bahkan kami diundang ke acara PBB di United Nations hari itu untuk mengawal tentang isunya tentang sampah di laut. Ya. Di situ Ya. dengan delegasi Indonesia ke sana. Dan saya juga ikut sama Bu Tutik juga sebagai delegasi Indonesia ke Belanda ya Bu ya. Waktu itu Belajar waste management di Belanda, ke 4 negara di Jerman, dengan terus acaranya perindustrian di Hannover untuk mempresentasikan tentang bagaimana sih industri-industri apa. Dan di era kepemimpinannya saya cukup bangga, pertama kali industri daur ulang itu di-show-kan di Hannover. Sebelumnya industri daur ulang belum pernah diajak oleh Kemenperin. Jadi kami rupanya industri ini sudah mendapatkan perhatian dan dianggap memberikan banyak sumbangsih untuk memajukan negara ini gitu. Dan di dalam lingkaran sirkular ekonomi, industri ini cukup diperhitungkan
dan sekarang sudah dibuatkan Komtab di bawah Kadin juga sebagai Komtab daur ulang, di mana saya sebagai salah satu wakil Komtabnya. Luar biasa. Iya, itu capaian-capaian sih yang 10 tahun ya. Iya, 10 tahun sih Pak, lama sih Pak, 10 tahun. Bu Christine juga ke Korea dan INC itu ya. Itu pertemuan penting tuh mengenai terkait plastik gitu. Ya, juga Adobe ini kayaknya udah masuk sebagai anggotanya UNEP ya. Sudah masuk terdaftar. Jadi bisa mengikuti event-event internasional yang terkait lingkungan. Iya. Ya, karena memang kita bicara masalah sampah plastik ini menjadi isu global ya, isu internasional ya, bahkan Indonesia tuh pernah dikatakan sama Jembrek kalau nggak salah ya. Itu katanya Indonesia nomor 2 ya, nomor 2. Tapi ternyata sekarang udah turun ke nomor 3. Nah, waktu itu kan ntar turun lagi ke 4 dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti Bu, turun habis jadi Indonesia zero waste ya, sebagaimana itunya ya apa. Itu perlu kerja keras bersama ya Bu. Iya. Dalam dekade 10 tahun ini bagaimana sih Bu? Karena di industri daur plastik ini seperti yang saya katakan tadi, awalnya itu kan tertutup ya Bu. Tutup sehingga ya dalam event nasional pemerintahan jarang dilibatkan waktu itu mungkin Kemudian mereka ini kok bisa terbuka, dan seperti kita tahu sama bahwa di rantai daur ulang plastik itu dari mulai pemulung, pengepul dan sebagainya, itu bagaimana Ibu menjaring itu, kan sampai sekarang sampai berapa sih Bu total anggota di Adobe itu Bu? Anggota kita itu sudah hampir 600 ya. 600 ya. Dan saya lihat kalau dari grafiknya itu terus naik. Dan antusiasmenya orang untuk menjadi anggota Adobe itu percepatannya di akhir-akhir tahun ini sangat drastis gitu. Ingin menjadi anggota Adobe, mereka membawa agenda-agenda. Mungkin anggota juga sudah percaya dan melihat ya kinerjanya Adobe gitu, dan mungkin mereka juga mendapatkan solusi-solusi dari jawaban dari permasalahannya mereka. Dan juga kami juga melakukan upaya-upaya yang cukup agresif di dalam mewadahi permintaan-permintaan maupun menjadi think tank-nya anggota gitu. Kalau mereka menghadapi masalah, karena tidak bisa dipungkiri kalau setiap perusahaan harus datang ke pemerintahan sendiri-sendiri itu kan mungkin nggak cukup nanti ya, tidak efektif. Jadi mereka ke asosiasi, di asosiasi kami akan kelompokkan anggota-anggota kami berdasarkan working group-nya. Yang misalnya pendaur ulang PET, pendaur ulang PP, kami kelompok-kelompokkan, masalahnya mungkin kurang lebih sama Pak Didi. Jadi dengan masalah-masalah yang sama itu nanti bisa secara kumulatif kita wadahin dan kita bawa sekaligus gitu. Kemana sih ini harus diselesaikan problemnya, dan dengan itu kami memberikan masukan-masukan ke pemerintah gitu untuk ngawal regulasi yang sudah atau belum keluar gitu, yang dimana akan mempermudah industri ini untuk bisa berkembang di Indonesia secara nasional maupun secara internasional. Jadi anggota kami ini sekarang heterogen, dari pemulung ada asosiasinya, pengepul ya, terus pelapa sampai industrinya yang kecil menengah sampai dari petrochemicalnya, brand owner, di mana memang komitmen kami ini menjalankan circular economy. Berarti hampir sampai ke seluruh hulu hilir Bu ya, dari sistem hulu hilir yang mendukung gitu, yang mendukung kegiatan recycle ini Bu ya. Hulu hilir yang terkait, karena itu kan ada supply bahan baku sama ada demand-nya gitu. Iya. Nah Bu Tuti, menurut Ibu ketika ini mungkin kacamata Ibu sebagai pemegang yang duduk di pemerintahan waktu itu ya, dengan adanya asosiasi ini sebetulnya membantu nggak sih Bu di sisi pemerintahan gitu Bu? Oh, sangat membantu gitu. Yang pertama, biasanya kami di pemerintahan juga dalam penyusunan kebijakan menyertakan peserta dari luar gitu, selain dari pakar, kemudian praktisi, juga
industri gitu, termasuk ADUPI ya, karena asosiasi industri kan. Itu membantu dalam kita melihat kan nanti ada tanya jawab tuh dalam menyusun kebijakan, jadi ada masukan dari pihak industri gitu. Yang kedua sebagai mitra partner, karena gini, terutama untuk plastik ya, itu memang kita kan dianjurkan semboyan kita anjurannya 3R gitu, dan plastik itu memang bisa bisa merangkum semua itu, bisa reuse, recycle gitu. Jadi keberadaan industri daur ulang ini sangat membantu gitu. Apalagi waktu itu ditargetkan kan untuk mengurangi sampah plastik di laut. Isu sampah plastik di laut itu kan luar biasa gitu ya. Padahal kan sebetulnya nggak mesti kesalahan Indonesia, karena ternyata ada juga sampah yang masuk dari luar negeri gitu. Dan emang masalah edukasi juga kepada masyarakat agar tidak membuang menempatkan sampah di mana-mana secara sembarangan begitu. Jadi keberadaan industri ini jadi kayak nyekrup gitu dengan masalah pemerintah yang ada gitu. Kan dengan didaur ulang itu berarti kan mengambil sampah-sampah yang selama ini tercecer gitu. Dan yang layak ya, karena tidak semua sampah plastik itu layak ternyata didaur ulang gitu. Jadi itulah saling membangun dan saling menguatkan menurut saya sih keberadaan industri daur ulang. Coba kalau nggak ada industri daur ulang mau dikemanain, dibakar kan nggak juga. Kita insinerator juga nggak ada. Terus ini Bu Christine ini kan lagi pemerintahan baru nih Bu ya. Ya lagi pemerintahan Pak Prabowo. Iya, semuanya kemudian masih baru semangat Bu ya. Betul. Kemudian bersyukurnya juga ini Bu ya, dari dulu kan ada KLHK Bu ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah sekarang dipisah Bu ya dalam ini, jadi ke asalnya ya. Nah kemudian dari sisi daur ulang sendiri sebetulnya apa yang menjadi peluang dalam hal ini Bu? Kemudian yang menjadi tantangannya juga ke depan seperti itu Bu. Dipisah menjadi lingkungan hidup dan kehutanan tentunya positif. Jadi jajaran lingkungan hidup ini sekarang fokus Pak Edi di perbaikan manajemen sampah di Indonesia, dan mereka benar-benar hanya lihat ke arah perbaikan manajemen yang mungkin belum selesai dari programnya Bu Siti kemarin belum selesai, dan memang tidak gampang dan tidak bisa serta-merta menyelesaikan masalah sampah ini karena jumlah penduduk yang besar, situasi geografis juga pulaunya banyak, betul, terpecah-pecah. Nah, tetapi saya lihat progresnya bagus. Sekarang melanjutkan program yang lama, di mana lebih fokus lagi gitu menyelesaikan. Saya sih cukup optimis bahwa dengan pemerintahan yang baru ini, Pak Menteri yang baru akan bisa menyelesaikan masalah waste management ini ya. Dan kita semuanya, saya kira seluruh rakyat Indonesia berharap bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat, karena kesehatan masyarakat ini kan tergantung di dalam waste management ini. Peluangnya di industri daur ulang kita harus lebih tanggap gitu, melihat jenis-jenis sampah plastik ya, terutama karena kita kan asosiasi daur ulang plastik yang ada tersedia di dalam lingkaran waste management terutama di nasional. Di situ kalau kita bisa lihat peluang, kita bisa menyelesaikannya, tentunya itu akan menjadi opportunity bagi pelaku daur ulang gitu. Nah, kalau tantangannya sih selalu, namanya industri orang hidup itu selalu banyak tantangan ya. Betul. Pasti ada, dan saya yakin itu nanti dengan kreativitasnya kita, dengan effortnya orang-orang bersama itu pasti akan bisa dibenahi satu persatu. Semuanya masih berjalan lah progres ini. Dan saya percaya anggota kami cukup kompak, bersama-sama menjalankan ini, menjalankan amanah yang ada di pundak kita masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing, itu nanti jadi berkahnya orang banyak gitu. Tapi ya perlu memang wadah ADUPI ini ya Bu ya, dimana di sini kita bisa saling komunikasi, bisa saling berunding,
mencari jalan keluar bagi tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau dari awal dulu tantangannya adalah perpajakan, sekarang terus tantangannya juga banyak greenwashing, itu pasti akan terus akan ada terus gitu tantangan itu. Dan itu kami ini memang tugasnya kita bersama untuk tugas kita menyelesaikan sama itu. Bu ya. Baik, Dan Adupi juga diajak oleh Pak Menteri yang baru, LH yang baru untuk sama-sama menangani pengelolaan sampah di Jakarta sebagai proyek contoh. Iya, betul. Iya, kita sebagai off-takernya ya Bu Christine ya. Iya. Dan kita support banget masalah itu karena kita juga ingin melihat Jakarta itu menjadi percontohan pengelolaan sampah yang baik gitu. Dan ini melibatkan berbagai organisasi dan lembaga dan kita ikut bangga ya diajak untuk melakukan ikut deklarasi ya Bu kemarin ya, deklarasi apel di Wali Kota Jakarta Utara. Karena waktu itu saya pernah melihat di media sih Bu, ada deklarasi tanggal apa tuh ya, Desember ya. Yang pertama dulu di GBK. Di GBK kan ya. MOU yang kemarin tuh lebih fokus lagi itu kan nasional ya, sekarang fokus di lokusnya Jakarta. Jakarta Utara ya. Waktu itu jadi di sini Abduli punya peran ini Bu ya di deklarasi itu ya. Karena kalau percuma Pak, kalau orang milah-milah terus nanti dibuang ke Bantar Gebang lagi, buat apa gitu. Jadi memang dipilah-pilih dan langsung disambungkan kepada off-takernya, pembelinya. Supaya nggak lama-lama muter-muter habisin ongkos lagi gitu. Oke. Dan ada hal baru ya, selain ini yang biasanya botol PET itu yang dikenal luas untuk dikumpulkan. Kemarin ini kan Adupi juga memperkenalkan bahwa polystyrene yang selama ini tuh dinilai dibuang aja ternyata bisa didaur ulang dan bisa menjadi produk baru yang bernilai ekonomi. Ya tentunya memang harus ada beberapa inovasi teknologi untuk pemanfaatan sampah plastik material plastik ini Bu ya. Dan kami dekatkan Pak antara produsennya dengan pengumpulnya agar lebih cepat ketemu di organisasi supaya nggak terlalu panjang lah mata rantainya. Nah terus gini Bu, saya dengar karena hobi ibu ini kok bisa mengumpulkan, kemarin kayaknya ada ibu mengumpulkan ini Bu ya. Jadi pengumpul asosiasi itu ibu kumpulkan jadi satu itu. Itu tuh gimana ceritanya? Iya. Jadi saya melihat ya di circular ekonomi ini bukan hanya plastik, tetapi juga banyak komoditi lain, asosiasi lain yang berkontribusi. Iya. Nah, tapi kita itu juga sama terpencar-pencar Pak Edi. Akhirnya saya ajak mereka ketemu, ngopi-ngopi. Dan di dalam acara itu akhirnya kami mendeklarasikan diri kami menjadi Indonesia Circular Economy Aliansi. Berbagai asosiasi supaya kalau rembukan itu gampang gitu loh Pak. Iya. Ya kan, kalau buat tulisan surat menyurat kan kelamaan, tapi kalau rembukan, apalagi sekarang teknologi ada, komunikasi ada, WA group. Udah di situ aja ngomong satu semua orang tahu gitu. Jadi kan lebih cepat dan lebih cair suasananya. Ketika membuat sebuah keputusan juga bisa legitimate gitu Bu ya. Legitimate dan cepat Pak. Karena circular ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Dia itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau asosiasi ini ada wadahnya, tentunya kalau ada masalah tinggal dikumpulin aja udah cepat. Oke. Iya. Ya memang circular economy ini merupakan program Indonesia juga Bu ya. Dan dalam hal ini sedang di kebijakan RPJM Bappenas. Iya, Bappenas kan yang dibuat RPJM itu ya. RPJMN sampai 2045. 2045 ya. Cukup luar biasa apa yang dilakukan di Bu Christine dalam hal, dan Bu Tuti juga yang tadi saya katakan dua motherhood ini yang melahirkan asosiasi 10 tahun hingga sampai dalam 10 tahun ini. Kalau saya baru berapa tahun sih yang udah 10 tahun ini. Iya memang gimana. Tapi dengan adanya Bu Tuti itu kita akselerasinya luar biasa. Betul ya, karena beliau kan tadinya dari Departemen itu Bu ya. Memberikan banyak masukan, membimbing anggota dan pengurus kita ya. Jadi kita menjalankan amanahnya organisasi ini lebih
teratur. Ya Bu Christine, tentunya harapan kita bersama dan doa saya pribadi dan mungkin juga keluarga besar Adupi pada hari ini itu mudah-mudahan dan Ibu sehat selalu. Amin. Sehat, kemudian kalau semangat tetap semangat memang nggak ada ininya dan tetap berkiprah dan terus mengawal industri dorong plastik ini menjadi salah satu sektor yang betul-betul menjadi penopang ekonomi Indonesia. Tentunya harapan Pak Prabowo kan pertumbuhan PDB 8% tuh ya. Mudah-mudahan ini dorong plastik akan berperan penting dalam untuk pertumbuhan ekonomi tersebut. Amin ya Pak. Amin. Ya Bu Christine, kebetulan pas ulang tahunnya Adupi, pas 10 tahun pula nih kan. Iya. Dan ini ada kue dari salah satu anggota kita di Adupi, Kak Ibu nih. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Adupi. Nanti Ibu sebagai perwakilan dari Adupi untuk tiup lilinnya seperti biasa. Sebentar. Ini kan kuenya dari Napindo ya. Iya, dari Napindo nih Bu. Iklan dikit gitu. Napindo ini apa sih Pak Edi? Oh oke. Mungkin bisa jelaskan sedikit Bu. Iya, jadi kita ini kan tadi anggota kita kan sangat beragam ya. Napindo ini adalah penyelenggara event. Jadi kita turut bangga sejak tahun lalu Adobe itu punya pameran sendiri Pak untuk memamerkan produk-produk anggotanya yang bisa dilihat dan representatif di mana namanya Indo Waste dan Recycling. Expo ya. Yang pertama ya di Indonesia ada yang pertama. Expo seperti itu gitu ya, tentang khusus waste dan recycling. Tahun lalu bulan berapa Mas? Bulan 9 ya. Bulan September ya tahun lalu. Nanti tahun ini itu di mana Bu? Di G-Expo. G-Expo. Di bulan Agustus. Jadi nanti anggota-anggota kami maupun di luar anggota juga boleh berpartisipasi untuk meramaikan ini supaya secara global tahu Indonesia menjalankan pengelolaan sampah dan recycle ini secara serius dan kita bisa berkolaborasi tuh dengan negara-negara lain. Itu yang tahun nanti di mana Bu? Ada penyelenggaraan di bulan apa ya? Ini bulan Agustus. Oh bulan Agustus ya. Oke. Sebenarnya Adobe banyak sih Bu juga terlibat di event-event secara internasional. Nanti seperti bulan April kita akan bergabung di China Plus. China. Anggota-anggota Adobe boleh ikut dan dapat hotel gratis. Di acara China Plus. Luar biasa. Ya, ini kita mengucapkan selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Buat siapa nih? Buat kita semua, buat Adobe kan. Dan terima kasih juga buat Napindo, sukses selalu buat Napindo ya sebagai anggota Adobe. Atas ininya ucapan selamat ulang tahunnya berupa kue yang dikirimkan pada pagi hari di kantor Adobe. Dan semoga kita semua sukses dan semangat selalu untuk Indonesia bersih. Oke, Mas bisa dinyalain lilinnya Mas. Ya Bu, sebagaimana ulang tahun itu biasanya tiup-tiup lilin ya. Ada barangkali mungkin bisa ada harapan untuk kedepannya, mungkin silakan Bu. Harapan saya industri daur ulang Indonesia akan semakin maju semuanya, semakin sukses dan berkembang di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian negara ini dan bisa menjadikan rezeki bagi seluruh anak istri keluarga dan bangsa. Amin. Yuk. Ibu kayak kungfu master. Demikianlah tadi recycling talk kita pada episode yang sangat spesial, yaitu satu dekade Asosiasi Dorong Plastik Indonesia dalam mengawal membangun ekosistem dorong plastik Indonesia. Dan tentunya di ulang tahunnya yang ke-10 ini Adobe akan semakin tetap semangat dan berjaya, baik berguna bagi nusa dan bangsa, bahkan untuk dunia internasional. Tetap semangat dan terus mari bergabung di Adobe dan jangan lupa tunggu channel berikutnya episode selanjutnya. Terima kasih. Adobe Jaya. Jaya.